Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, transformasi part 2. Ini adalah materi pertemuan ke-12 semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Jumat 28 Oktober 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Macam-macam transformasi geometrik. Di sini ada 4. Yang pertama ada translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Untuk translasi kemarin sudah, kemudian sekarang yang refleksi terlebih dahulu. Refleksi atau pencerminan. Nah, perhatikan di sini ada segitiga A, B, C dicerminkan menjadi bangun geometri A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini disebut pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y, sumbu yang tegak. Nah, apakah ikan kedua ini merupakan hasil refleksi atau pencerminan? Coba jelaskan. Nah, pengertian refleksi atau pencerminan. Pengertian refleksi, jika suatu bangun geometri dicerminkan terhadap sebuah garis tertentu, maka bangun bayangan akan kongruen dengan bangun semula. Kongruen adalah bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Persis. Jenis dan rumus umum refleksi. Di sini ada 6, padahal di sini sebenarnya ada 7 ya. Pencerminan dengan sumbu X itu kalau X, Y itu akan menghasilkan koordinat bayangan X, negatif Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, X, Y akan menjadi negatif X, Y. Ketiga, pencerminan garis Y sama dengan X itu X, Y akan menjadi Y, X, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, jadi X, Y akan menjadi negatif Y, negatif X. Kemudian yang kelima adalah X sama dengan H, jadi X, Y akan menghasilkan 2H dikurangi X, Y. Kalau yang Y sama dengan K, berarti X, Y-nya menghasilkan titik X, 2K dikurangi dengan Y. Nah, sini pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Belum ada di sini ya, tapi di contohnya ada nanti. Yang pertama, refleksi pencerminan atau terhadap sumbu X. Nah, jika perhatikan di sini, jika titik P, A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, akan menghasilkan titik bayangan P aksen A, negatif B. Contohnya di sini, P 3,2 akan menghasilkan P aksen 3, negatif 2. Untuk refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, itu berarti titik A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan titik bayangan A aksen negatif A, B. Jadi kalau contohnya A 5,4 berarti bayangannya adalah negatif 5,4. Oke? Yang ketiga, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Di sini P, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan titik P aksen X sama dengan 2K dikurangi Y. Contohnya kalau P 4,9 berarti bayangannya nanti adalah 4,2 kali 3 dikurangi 9. Berarti menjadi 4, negatif 3. Oke?
Untuk yang keempat, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bangun bayangannya adalah A aksen B, A. Contohnya di sini A jika 2,10 berarti A aksennya 10,2 dan seterusnya. Maaf. Nomor 5, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik A, B direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, menghasilkan titik bayangan A aksen negatif B, negatif A. Oke, contohnya di sini A 3,4, maka bayangannya adalah negatif 4, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian refleksi pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Untuk titik E, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan E aksen 2H dikurangi A, B. Oke, contohnya jika E 2,3 berarti E aksen 2 kali 5 dikurangi 2,3. Jadi 8,3. Oke, hanya kita dianggap misalkan 5 ya, hanya dimisalkan dengan 5. Kemudian yang ketujuh, refleksi pencerminan terhadap titik 0,0. Di sini jika A, B akan dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan titik bayangan A aksen negatif A, negatif B. Jadi contohnya kalau A 4,6 berarti bayangannya adalah min 4, negatif 6. Oke. Nah, proses refleksi suatu bangun datar. Perhatikan di sini kalau titik dicerminkan menghasilkan titik juga. Kalau segitiga dicerminkan berarti bayangannya juga segitiga juga. Yang kongruen. Jadi kalau lingkaran dicerminkan itu juga bayangannya dengan lingkaran yang kongruen, ukurannya sama dan bentuknya juga sama. Oke, yang pertama, refleksi suatu bangun datar terhadap sumbu Y. Perhatikan di sini ada A, B, C, D. Direfleksikan terhadap sumbu Y dengan A 3, negatif 1, B 7, negatif 1, C 7, negatif 4, dan D 3, negatif 4 menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, di sini rumusnya jika A, B itu bayangannya adalah A aksen negatif A, B. Oke, jadi yang 3, negatif 1 itu bayangannya adalah negatif 3, negatif 1, dan seterusnya. Nomor 2, refleksi suatu bangun terhadap sumbu X. Sumbu X itu adalah yang mendatar. Nah, di sini segitiga ABC dengan A negatif 2,1, B 2,5, dan C 4,2 itu menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, koordinatnya adalah jika A, B, bayangannya adalah A aksen A, negatif B. Berarti di sini koordinat titik A negatif 2,1, maka bayangannya menjadi negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Yang ketiga, refleksi pencerminan suatu bangun datar terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu berarti nanti hasilnya jika A, B, maka hasilnya akan menjadi A aksen B, A. Diganti, diputar. Oke, perhatikan di sini, jika A negatif 1,1, maka hasilnya adalah A aksen 1, negatif 1. Oke. Jadi suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X dibalik. Yang keempat, refleksi suatu bangun terhadap garis Y sama dengan negatif X. Itu rumusnya adalah jika A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen negatif B, negatif A. Contohnya di sini adalah untuk titik P, X, Y, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Oke? Kemudian yang kelima, refleksi atau pencerminan suatu bangun terhadap garis Y sama dengan K. Nah, di sini contohnya K
K-nya sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1 itu adalah garis datar. Garis yang mendatar. Oke. Kalau di sini A, B, maka bayangannya adalah A, 2K dikurangi B. Dengan K sama dengan 1, maka di sini jika titik A negatif 5,3, maka bayangannya negatif 5, 2 kali 1 dikurangi 3. Berarti negatif 5, negatif 1. Dan seterusnya. Nomor 6, refleksi pencerminan suatu bangun segitiga pada garis X sama dengan 1, kemudian dilanjutkan dengan refleksi garis Y sama dengan negatif 1. Oke. Pertama kali adalah segitiga ABC dengan A negatif 2,4, B negatif 1,1, dan C negatif 3,2. Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, maka menghasilkan A yang negatif 2,4 menjadi A1 4,4. Kemudian B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan refleksi garis Y sama dengan negatif 1. Jadi yang tadinya A1 4,4, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 1, maka akan menghasilkan A2 4, negatif 6, dan seterusnya. Yang ketujuh, refleksi atau pencerminan suatu bangun terhadap 0,0. Di sini dicontohkan A 1,4, B 22, dan C 5,2, D 6,5. Kemudian bangun bayangannya adalah A aksen. Jadi kalau A, B, berarti A aksennya negatif A, negatif B. Jadi di sini kalau A-nya 1,4, berarti A aksennya negatif 1, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian yang 8, refleksi pencerminan suatu bangun terhadap garis X sama dengan negatif 1 dilanjutkan dengan refleksi garis X sama dengan 3. Perhatikan di sini segitiga ABC, A-nya dengan negatif 2,4, B negatif 1,1, dan C negatif 3,2. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan A1 4,4. Kemudian direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Maaf, X sama dengan negatif 1. Nah, di sini menghasilkan A2 4, negatif 6. Oke. Ciri-ciri bangun bayangan hasil refleksi atau hasil pencerminan. Perhatikan di sini. Pertama kali adalah segitiga PQR dicerminkan terhadap garis tegak atau sumbu Y, sejajar sumbu Y. Nah, di sini bayangannya adalah P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, jarak dari Q ke bayangan, ke cermin sama dengan jarak cermin ke Q aksen, dan seterusnya. Kemudian gambar yang kedua, segitiga ABC dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Di sini hasil bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke. Nah, disimpulkan bahwa ciri bangun bayangan hasil refleksi adalah bangun hasil refleksi atau pencerminan sama bentuk dan ukurannya dengan bangun asal atau istilahnya adalah kongruen. Kemudian yang kedua, jarak setiap titik pada bangun hasil refleksi ke cermin sama dengan jarak setiap titik pada bangun asal ke cermin. Kemudian yang ketiga, bangun hasil refleksi atau pencerminan berlawanan arah dengan bangun asal. Dan yang terakhir, luas bangun hasil refleksi atau pencerminan sama dengan luas bangun asal. Oke. Nah, sekarang sampai ke LKPD 11, refleksi atau pencerminan. Soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar dari A sampai F yang gambar berwarna biru. Apakah merupakan hasil refleksi dari yang gambar berwarna merah? Coba jelaskan masing-masing. Kemudian soal yang kedua, apakah gambar dari A sampai D berikut, gambar yang berwarna merah merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna biru? Nah, coba jelaskan apa alasannya. Soal nomor 3, perhatikan gambar, tentukan koordinat titik bangun aslinya
bangun aslinya P, Q, R, dan S jika bangun bayangan layang-layang P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen oleh refleksi garis X sama dengan negatif 5 dan hitunglah luasnya. Di sini sudah ditulis luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2. Oke. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut, tentukan bayangan atau koordinat titik bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen sebagai bayangan titik pada segitiga ABC berikut. Nah, jika ABC direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian hitunglah luasnya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, oke? Kalau di sini alasnya bingung nyarinya atau tingginya juga bingung nyarinya, kalian hitung dulu adalah persegi panjang, kemudian persegi panjang dikurangi 3 segitiga yang ada, siku-siku, oke? Soal nomor 5, tentukan koordinat titik D aksen, E aksen, dan F aksen pada segitiga berikut jika bangun hasil refleksi DEF terhadap garis Y sama dengan X dan gambarkan segitiganya, kemudian hitunglah luasnya. Oke? Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarlah segitiga P4Q4R4 sebagai bangun bayangan dari segitiga P2Q2R2 jika direfleksikan oleh garis Y sama dengan negatif X. Kemudian hitunglah luasnya. Soal nomor 7, di sini carilah segitiga A5B5C5 yang warna oranye. Perhatikan yang warna oranye direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka bangun refleksinya adalah A7B7C7. Kemudian kalian gambar dan tentukan koordinatnya dan hitunglah luasnya. Soal nomor 8, nih di sini ada gambar trapesium siku-siku ABCD. Nah, jika ABCD direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 2, maka PQRS bayangan dari ABCD dan P aksen, I aksen, R aksen, S aksen sebagai bayangan dari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Hitunglah luasnya. Oke? Luas trapesium setengah kali tinggi kali jumlah sisi jajar. Soal nomor 9, gambarlah bangun berikut dan bayangan bangun ABCDEF jika direfleksikan terhadap garis berwarna merah. Garis berwarna hijau yang ada di kanan, di tengah ya. Kemudian hitunglah luasnya. Oke. Di sini ada dua trapesium. Luas trapesium setengah kali tinggi kali jumlah sisi jajar. Oke, soal yang terakhir, gambarlah bangun bayangan dari bangun ABCDEFGH yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X berikut. Nah, garis yang berwarna hitam itulah Y sama dengan X. Oke. Kerjakan LKBD 11 refleksi atau pencerminan. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan gambar di buku berpetak dengan cara penyelesaiannya. Kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.